Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fajar Akbar Maulana dengan nomor periodik mahasiswa 1755 2011 10021. Di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang pengaplikasian teknologi WiFi. Yang mana hari ini aku bakal membahas tema dengan IoT. Teman-teman, Internet of Things adalah suatu objek di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun manusia ke perangkat komputer. Jadi nggak perlu kayak gitu. Nah, Internet of Things sendiri biasanya disebut atau disingkat sebagai IoT, yang mana ini sudah berkembang pesat banget dan banyak banget negara-negara, baik negara tetangga ataupun negara kita sendiri juga udah menerapkan namanya Internet of Things. Nah, biasanya diimplementasikan dengan RFID atau seperti konvergensi teknologi intercable, micro electro mechanical system, MEMS, dan juga internet. Jadi intinya IoT adalah suatu perangkat yang terhubung ke internet. Gitu kata kunci teman-teman. Jadi bisa dibayangin ya gimana kerennya ya, dimana kita bisa ngontrol suatu perangkat dari jarak jauh doang, kayak penjalanan otomatis, terus bisa cut off wifi langsung dari rumah itu tanpa yang biasanya kita harus colokan dulu kalau mau matiin wifi itu gimana kita bisa akses, kita bisa lakuin itu dari jarak jauh. Itu keren banget. Nah, yang berikutnya adalah konsep atau cara kerja IoT itu sendiri. Yang dimana cara kerja itu sendiri terbagi dari 3 elemen utama, yaitu adalah barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT. Jadi perangkat itu semata-mata nggak bisa. Jadi kayak misalkan lampu ini, kalau lampu ini nggak ada modul IoT-nya, dia nggak bakal bisa. Nah, seperti itu. Modul IoT bisa teman-teman cari seperti Arduino, pokoknya bisa diakses dan dia memiliki modul untuk bisa diakses Arduino dan memiliki akses internet seperti itu. Kemudian adalah perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless PD seperti di rumah. Ya, router lagi. Jadi alat ini punya akses untuk bisa mengakses internet, atau punya teman-teman suatu alat yang bisa diakses internet gitu loh. Router juga kita harus punya cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta data-datanya. Jadi data pun juga harus disimpan di database. Kemudian cara kerja konsep Internet of Things adalah seluruh penggunaan barang yang terhubung ke internet akan menyimpan data. Data tersebut dikumpul sebagai big data yang kemudian dapat diolah untuk dianalisa baik oleh pemerintah, perusahaan maupun negara asing untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masing-masing. Jadi ini juga nggak bisa juga dipakai buat company, buat pemerintah, the government gitu loh. Jadi nggak harus pemakaian pribadi aja, personal aja. Jadi bisa dipakai buat a company atau government. Kemudian adalah unsur-unsur pembentuk IoT, dan contoh-contohnya antara lain adalah artificial intelligence AI, kecerdasan buatan, kemudian ada konektivitas, sensor itu pasti, kemudian juga ada active engagement atau keterlibatan aktif, yang mana biasanya diterapkan di teknologi, biasanya pasif gitu teman-teman. Jadi dia itu bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu loh. Biasanya konten aktif, produk, atau maupun keterlibatan layanan gitu. Kemudian perangkatnya berukuran kecil, nggak mungkin dari itu sebagai gabang kayak gini, nggak mungkin banget kan. Nah, terlepas dari semua itu, banyak sekali kota-kota besar dan negara-negara besar yang udah menerapkan IT sendiri. Salah satunya kalau negara yang gue tahu adalah Jepang. Jepang tuh luar biasa ya. Jepang tuh maju banget kata. Kalau kita mau ke mana gitu ya, kalau gue impian aku adalah pasti ke Jepang. Salah satu kota tuh yang pengen gue datangin nanti itu Jepang gitu, Jepang dulu. Nah, tapi kita juga punya kok. Nah, aku bercontoh di sini adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta sendiri menerapkan untuk pengelolaan kota pintar. Jadi government DKI Jakarta sendiri juga ingin mengaplikasikan teknologi tersebut di berbagai bidang. Dan antara lainnya adalah CTP online. Jadi pemantau yang terhubung dengan jaringan internet di mana bisa diakses secara real time. Gitu. Jadi bisa dipantau kapanpun, dimanapun. Kemudian ada pelacak lokasi truk sampah, karena kita tahu sendiri juga sampah di DKI Jakarta juga masih belum bisa dikendalikan. Jadi
pelacakan lokasi truk sampah ini juga dapat membantu masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Kemudian ada pelacak lokasi bus Transjakarta. Ini penting banget buat teman-teman yang di sana sering banget menggunakan transportasi umum. Jadi ini penting banget, dan government atau pemerintah DKI Jakarta juga memikirkan hal tersebut dan mengaplikasikannya. Lokasi bus Jakarta menggunakan Internet of Things. Kemudian City Touch merupakan sistem manajemen penerangan jalan umum berbasis web. Jadi kayak semacam pemantau penerangan jalan secara real time. Jadi setiap detik itu akan terkoneksi. Jadi nggak bakal takut tuh kalau ada yang mati atau gimana, mereka bakal tahu dan mereka bakal langsung ke lokasi di mana tempat penerangan jalan tuh yang mati. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini yang paling penting kan, dimana Jakarta sendiri juga terkena dengan banjir. Jadi ada namanya automatic water level recorder. Jadi alat mengukur tinggi muka air untuk mengetahui ketinggian permukaan sungai di Jakarta. Nah, jadi ini sangat penting bagi buat teman-teman yang ada di daerah Jakarta. Jadi udah dipastikan ya teman-teman, Internet of Things atau IoT ini sangat membantu sekali dalam kehidupan kita, membuat hidup kita lebih efisien dan lebih menghemat waktu begitu ya. Tapi tetap semua itu harus kita gunakan dengan tanggung jawab. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada penyampaian pesan yang belum tepat atau banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.